Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, berbahagia, dan sejahtera tentunya. Senang sekali jumpa lagi dalam program Sapa Bali Pagi bersama saya Permana Dewi. Tentunya di program Sapa Bali Pagi ini saya tidak sendiri ya. Di studio Kompas TV Dewata sudah hadir narasumber yang akan berbagi informasi, pengetahuan, dan juga ilmunya tentang apa saja topik yang akan kita bahas untuk pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas untuk pagi hari ini adalah persiapan jelang proses pungut hitung, di mana untuk pagi ini sudah hadir narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Ada Ketua KPU Provinsi Bali, Bapak Idewa Agung Gede Lidartawan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak, gimana kabar? Sehat dan harus sehat karena hari ini kan hari pencoblosan ini. Benar, belakangan kemarin udah sibuk terus ya Pak ya? Ya, kita sudah lakukan semua tahapan dengan baik. Benar sekali. Ya, seperti yang kita ketahui pemirsa, tanggal 27 November 2024. Hari ini tepatnya yaitu adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu, hari pemungutan suara Pilkada 2024. Tentunya sudah banyak sekali persiapan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara demi suksesnya gelaran pesta demokrasi pada hari ini. Kita akan langsung tanya-tanya apa saja persiapan yang sudah dilakukan beberapa bulan ke belakang ini, Pak. Ya, jadi karena memang sudah waktunya hari ini kita harus melakukan pencoblosan bareng-bareng, tentu kami sudah siapkan ini jauh-jauh hari ya. Mulai ada regulasinya, ya kita launching pilkada, kemudian kita lakukan sosialisasi, kemudian tahap-tahap terakhir kemarin adalah kita sudah di minggu-minggu kemarin ini kita udah siapkan semua, termasuk evaluasi-evaluasi tentang debat yang sudah kita lakukan 3 kali, dan tentu sekarang masyarakat sudah punya referensi. Setelah itu tentu penyelenggara sibuk di masa tenang, biasanya semuanya harusnya sudah tenang-tenang kecuali penyelenggara. Untuk itu memang kita dari awal-awal sudah mengimbau kepada seluruh pasangan calon supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan kampanye di saat masa tenang. Jadi kampanye yang sudah dilakukan sekian lama itu sudahlah. Jadi 3 hari itu mempersiapkan saksi, kemudian menyerahkan semua pada ide Betara semua. Karena apapun itu, kerja-kerja keras kita sebaik apapun, dan terakhir yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau semua punya konsep begini, saya yakin dan percaya tagline KPU Ngardi Bali Santi Lan Jagadita itu pasti terjadi ya di Bali ini. Nah, berikutnya logistik kita sudah mulai prepare di tanggal 24 itu sudah mulai finalisasi ya. 25 dan 26 itu sudah ke lapangan, dan itu pengamanannya juga diikuti dengan pasukan kepolisian yang mengamankan di desa masing-masing, di tempat barang ataupun logistik pemilu itu disimpan. Mereka 24 jam jaga itu sampai tadi pagi ya, di tanggal 17 itu seluruh logistik baru dikirim ke TPS masing-masing. Ini betul-betul kita siapkan, dan untuk tahun ini saya pastikan mereka melakukan minimal 4 kali tahapan untuk penyortiran, dan juga memastikan bahwa kelengkapan yang ada dalam kota itu benar adanya. Selama pemilu 21 tahun saya jadi penyelenggara, kita belum pernah melibatkan KPPS untuk langsung berada di gudang KPU. Untuk tahun ini kita lakukan. Dalam rangka apa? Kita mau mencapai target kita untuk tidak ada lagi kekurangan-kekurangan apapun, ataupun kelebihan surat suara di tingkat TPS nanti. Berarti KPPS itu langsung ngecek ya, gitu ya Pak? Mereka yang langsung mensortir, mengecek, dan checklist terakhir dilakukan oleh teman-teman KPPS bersama pengawas TPS. Jadi tidak ada lagi yang nanti menyalahkan KPU-nya karena mereka sendiri sudah ya. Sementara logistik kita sudah siapkan sesuai dengan yang ada di aturan PKPU, di mana surat suara itu adalah jumlah DPT ditambah 2,5% per TPS. Jadi
silakan saja nanti akan digunakan ya dengan baik oleh para pemilih yang hari ini saya harapkan semua berduyun-duyun, karena kita semua ini sedang menitipkan nanti ya masa depan kita dan anak-anak cucu kita kepada pemimpin yang akan Bapak Ibu pilih. Ya, karena kita salah memilih, tentu 5 tahun ya kita lihat pasti tidak secepat yang kita bayangkan. Tentu ada kekurangan dan lain sebagainya, ya itulah pilihan. Yang namanya demokrasi, begitu ada pemenangnya mari kita support sama-sama. Nah, berikutnya pada saat masa tenang kemarin, kita melakukan penurunan alat peraga kampanye. Seluruh atribut yang mengganggu, ya, yang berhubungan dengan kandidat, calon, ya, itu kita turunkan bersama Pol PP, ya. Jadi kita di KPU itu memanfaatkan sampai ke PPS karena lokasi APK itu di desa, Oke. ya. Jadi masing-masing desa sudah ada dan seluruhnya, termasuk yang kemarin mungkin terjadi kesalahan pemasangan, pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon itu sudah diturunkan semua. Sehingga kita siap untuk melakukan pemungutan suara hari ini. Nah, kemudian distribusi logistik yang tadi saya sampaikan itu kita lakukan betul-betul dengan pengawalan juga. Mulai dari keluar dari gudang KPU Kabupaten Kota Sebali, itu semua dikawal sampai nanti di TPS dan baliknya juga sampai ke PPK nanti di kecamatan. Nah, itu kan berkaitan sama potensi kerawanan yang bisa terjadi ya, khususnya dalam pendistribusian logistik. Apa saja potensi kerawanan itu? Ya, mungkin saja ada, mungkin kalau selama ini yang kita tahu ya, kalau distribusi tentu kadang-kadang penyedia ini tidak menyediakan bensin gitu kan, sehingga harusnya sudah dikawal sampai itu masuk lagi dulu ke pom bensin. Nah, ini kecil tapi akan berpengaruh terhadap distribusi itu sendiri. Kemudian ada beberapa yang mungkin terpalnya belum lupa dibawa karena kita menggunakan truk. Apalagi pada saat ini saya sudah detailkan ya untuk tahun ini semua detail ya, mulai dari pengecekan armada, pengecekan kesehatan supir, ya, sampai jalur perjalanan itu harus di clear betul sehingga tidak akan terjadi hambatan di jalan, ya, termasuk bannya nggak boleh nanti truk ataupun mobil box yang kita pakai itu gundul misalnya bannya tidak ini, jadi itu akan menyebabkan satu hal yang tidak bagus buat kita, ya. Jadi kita cek betul, kemudian sopirnya juga kesehatannya nanti itu dilakukan oleh kepolisian. H-1 sebelumnya semua armada dicek betul, remnya semuanya, sehingga bisa dipastikan nanti bahwa kita tidak akan mengalami masalah di perjalanan, termasuk nanti lalu lintasnya, termasuk orang-orang yang mengantar dan menerima itu sudah harus siap semua, ya. Itu kita lakukan betul supaya kejadian-kejadian yang selama ini terjadi sebelumnya itu tidak terjadi lagi. Apa itu, Pak? Kejadian-kejadian Ya, misalnya yang saya bilang sebelumnya tadi, masa di jalan terus pecah ban, ya kan? Kemudian kan harus ditungguin nih, ya. Belum lagi yang di desa sudah menunggu. Jadi ya. menghambat dari segi waktu juga ya, begitu ya. Waktu juga keselamatan dari ini kita. Ya, kalau misalnya turunan, kemudian remnya blong, kan ini surat suara susahnya buatnya. Betul. Jadi dan itu sudah terdata betul, nggak bisa sembarangan bikin lagi atau apa. Lagi, nyetak lagi ya. Jadi logistik ini adalah sarana untuk bagaimana suara rakyat itu menjadi suara pemilu, ya. Kalau itu harus betul-betul kita kelola dengan sangat baik, ya. Sedikit aja robek kita harus ganti, apalagi nanti terjadi accident. Jangan sampai kita harus melakukan pemungutan suara ulang ataupun ditunda, ya, hanya karena logistik yang
belum nyampe ataupun ada kesalahan-kesalahan yang kita buat dalam rangka pengelolaan logistik itu. Baik, itu adalah langkah-langkah antisipasi Ya. yang sudah dilakukan Sudah kita, ya. supaya Kita lakukan. berjalan dengan lancar untuk Ya. hari pemungutan tanggal 27 November ini, Ya. begitu ya. Nah, terkait dengan proses hitung Pilkada 2024 nih, Pak, tentunya proses hitung ini juga yang paling ditunggu-tunggu ya kan sama masyarakat. Nah, apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU berkaitan dengan proses pungut hitung ini, Pak? Ya, kita mulai tentu dengan regulasinya bahwa situng ya yang dulu namanya situng sekarang namanya Sirekap ya. Sistem informasi rekapitulasi yang nanti akan kita jadikan acuan baik itu ini dalam rangka untuk memberikan informasi publik saja. Ya. Jadi Sirekap itu sudah mulai dirancang kemudian sudah beberapa kali kita uji cobakan. Termasuk uji coba beban nasional yang kita sama-sama lakukan di dua kali sebelum kita akan gunakan hari ini. Itu dengan melakukan ada yang mobile, ada yang web, ya, ada yang offline dan ada yang online. Untuk di Bali saya pastikan akan menggunakan online, ya, pada saatnya. Karena apa? Karena kita hampir Sirekap ini sudah semua coverage internetnya di Bali, kecuali Karangasem kemarin tapi sudah diperbaiki ya, sudah ada dinas Koninfo yang melakukan pembantuan nanti dalam rangka memperoleh sinyal ya, dan itu sudah dicoba dan mudah-mudahan berjalan lancar. Dengan menggunakan itu maka seluruh informasi ya, foto-foto yang kita lakukan nanti caranya adalah dengan plano yang C hasil itu kita foto, ya. Kemudian dari foto itu kemudian kita cek lagi di upload menjadi sebuah program, kita cocokkan lagi. Si A betul berapa, pemilih berapa, yang hadir dan tidak hadir, sudah cocok baru dikirim. Dia akan keluar dalam bentuk sertifikat. Dan nanti itu masyarakat bisa ngecek di website ya, itu. Ya, dan nanti masyarakat akan kita umumkan di dalam website kita KPU. Ini berapa suaranya. Jadi ini hanya untuk sementara saja, penghitungan sementara saja. Baik, baik. Oke, ternyata semuanya sudah disiapkan dengan baik ya oleh KPU dari sebelum hari pemungutan suara sampai pada saat proses penghitungannya nanti. Sebentar lagi akan kita lanjutkan perbincangan kita masih dalam topik persiapan proses hitung cepat Pilkada 2024. Jangan kemana-mana dulu.